pertama kita tidak lupa mengingatkan kepada pemirsa Autosmart TV untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan atau hand sanitizer. Supaya ketika pandemi ini cepat selesai, kita bisa beraktivitas seperti biasa dan adventure bareng-bareng ya. Enjoy. Nah, Bung, kita saat ini tempatnya beda sama yang lain-lainnya. Kita sedang berada di mana nih? Kita berada di suatu tempat yang menarik, yang berlokasi di Surabaya Barat. Di Surabaya Barat. Tapi jangan dibahas. Nanti kita akan singgung itu lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kita saksikan yang satu ini. Nah, ini dia kendaraan yang kita singgung tadi, Bung. Yang bisa di semua medan, di semua cuaca, tidak bisa peduli. mengatasi segala tantangan. Mengatasi segala tantangan, mengatasi segala masalah, Bung. Iya. Nah, seperti itu. Jadi pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita mengangkat juga unit Jeep ya. Jeep yang JL yang terbaru, tapi dengan trim yang sport ya. Kali ini kita mengangkat yang versi top of the line. Top of the line. Rubicon 4 doors, jadi 4 pintu ya. Kenapa kita harus membahas yang versi Rubicon ini? Karena, Bung, di Jeep itu kebanyakan orang itu kalau sudah memiliki kendaraan seperti gini, itu biasanya nggak afdol kalau nggak pergi adventure. Betul. Nah, ketika ingin melakukan adventure, mereka biasanya melakukan perombakan modifikasi kaki-kaki. Iya. Nah, dengan versi yang ini sudah didesain sedemikian rupa, tinggal dipakai aja, Bung. Ya, jadi out of the box ini siap langsung bisa dipakai. Langsung. Iya. Jadi yang hanya mengejar looks Jeep dengan performa yang standar ya, yang cukup mumpuni, tapi sebenarnya sudah sangat bagus. Sudah bagus. Namun yang seperti ini yang lebih istimewa lagi. Ya. Sebelum kita lihat dulu tampilan depannya, Bung. Ya. Ada sedikit pembeda, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bung. Jadi yang langsung dari depan kita kelihatan adalah lampu ya. Jadi lampu ini sudah LED. Ya, yang kemarin masih halogen, Bung. Yang kemarin masih halogen. Dan salah satu ciri utama dari Rubicon adalah ini, tow hooknya yang berwarna merah. Jadi ini cita rasa Rubicon dari yang lalu-lalu juga udah begini. Untuk yang penasaran ingin lihat detailnya bisa klik link di atas ya. Kali ini kita bahas apa yang sedikit membedakan Rubicon dengan versi yang sebelumnya ya. Memang tampilan luar ini jauh lebih kelihatan lebih perkasa ya. Kita lihat dari ban, dari segala macam udah kelihatan lebih perkasa. Tapi sebenarnya perbedaan utamanya itu bukan yang tampak di luar, tapi justru yang di dalam. Nanti kita akan bahas itu, ya. Tapi dari depan, ini kita bisa mendekat sedikit untuk melihat, mungkin pemirsa, ini tampilan Rubicon. Ini bumpernya ini terbuat dari plastik masih plastik. Ya. Ini masih plastik, bukan besi. Ini ada maksudnya, Bu. Maksud dan tujuan penggunaan material plastik adalah ketika mobil ini bersinggungan dengan pedestrian atau pengguna jalan di jalan raya, bumper plastik itu lebih aman sebenarnya untuk orang yang terkena impact dari misalnya benturan mobil ini, seperti gitu, Bu. Sedangkan jika ingin beradventure, sebetulnya sebaiknya memang mengganti ini menjadi yang versi besinya.
Karena untuk membuka dan seringkali memang kita mengganti dengan bumper besi itu ya dengan dimensi yang sedikit lebih pendek. Tujuannya kita bisa mengakomodasi ukuran ban yang lebih besar. Betul. Tapi di Rubicon ini pun juga sudah sedikit berbeda daripada yang Sport kemarin, karena di sini udah nggak ada ini, udah terbuka. Sebelum kita bahas ke samping, ada sedikit Bung, di range harga Rubicon yang hampir mendekati 2 miliar ini, Bung. Benar. Sebenarnya banyak pilihan-pilihan mobil-mobil SUV dari Eropa yang lebih nyaman, mungkin yang lebih equipmentnya lebih baik dan sebagainya, lebih mewah. Dan kenapa orang harus mengambil ini? Karena mobil-mobil tadi SUV Eropa itu, Bung, itu berkemampuan on-road, tapi bisa di off-road, bisa. Off-road. Ya. Bukan yang utama, cuma. Nah, kalau yang ini kebalikannya pemirsa. Jadi dia betul-betul berkemampuan off-road, tapi mumpuni di on-road juga. Ya. Jadi different. Menurut saya orang yang memilih Rubicon itu bukan orang yang memilih yang harus mewah, harus nyaman, suspensinya harus sederhana. Tapi lebih ke fungsional utility-nya. Iya. Utility-nya memang sebuah Jeep itu tidak bisa ditandingi. Karena itu nanti kita akan lihat detail-detail apa yang membuat mobil ini menjadi pembeda. Mari kita lihat ke sampingnya, pemirsa. Bisa dijelaskan mungkin, Bung, tampilan-tampilannya? Ya, jadi untuk fender ini sedikit berbeda dari yang trim sport. Ya. Ada sedikit perbedaan. Dan yang kita langsung kelihatan bannya. Jadi bannya lebih besar. Kalau yang kemarin itu masih sekitar ukuran di 30,5 inci, ini 32 inci. Iya. 32 inci dan udah DF Goodrich KM2. Nah, ini ban bagus, matte terrain lagi ya. Jadi bukan mall terrain ya, Bro ya. Ini matte terrain, berarti untuk di lumpur. Bukan untuk mall ya? Bukan untuk mall. Ya, ini yang matte. Jadi kita kelihatan kembangannya ini, waduh, agresif sekali dan besar-besar ya. Untuk versi Rubicon ini ada gambar nenek moyangnya nih, Jeep Willys. Iya. Karena mobil ini mengambil DNA langsung dari Jeep Willys yang sejak tahun 1941, Bung. Ya, ini memang detail-detail kecil yang manis ya. Ya, manis. Mengingatkan kita bahwa kita berada di sebuah kendaraan yang capability-nya tidak bisa diragukan lagi, seperti gitu. Tampilan samping, nih tulisan, udah kelihatan. Nah, ini kan Rubicon, simbol kebanggaan ya dari sebuah Rubicon. Jadi trim tertinggi dari sebuah Jeep adalah Jeep Rubicon. Di atasnya Sport dan Sahara. Benar, Bung. Dan warnanya dikombinasi merah dan abu-abunya ini, waduh, luar biasa cantik. Warnanya ini benar-benar warna yang menurut kami cukup bagus dan menarik ya. Terus ada ininya, bisa di-shoot sedikit. Ini trail rated. Semua Jeep sudah trail rated, artinya siap untuk dibawa off-road langsung. Trail rated ini adalah kayak sertifikat yang dikeluarkan oleh Jeep bahwa untuk kendaraan-kendaraan ini sudah mampu off-road, Bu. Ya. Jadi tanpa dipertanyakan lagi, ini salah satu simbol yang dicari oleh orang penggemar off-road seperti gitu. Salah satu pembeda lagi, Bu. Iya, Bu. Emang kita nggak ngelihat ada footstep di sini ya buat naik ya. Jadi memang kelihatan agak susah tinggi. Susah, betul. Tapi ini besi, Bung. Nah, ini rock rails ini disiapkan waktu kita melibas batu-batuan, dia mentok. Itu body aman karena kena ini. Ini lebih ke armor, proteksi. Ini eksklusif, hanya ada di trim. Untuk yang penasaran melihat mobil ini, bisa langsung datang ke Das Surabaya ya. Das Surabaya yang di Surabaya Barat. Betul. Alamatnya ada di sini yang di Surabaya Barat. Dan itu tepatnya di sini cukup lengkap, Bu. Tidak hanya showroom, tapi juga ada servisnya. Ada servisnya, dan mobil-mobil yang kita lihat memang ya mayoritas mobil-mobil adventure ya yang ada. Betul. Tampilannya masih sama, semua masih menggunakan mobil ini adalah convertible, bisa dilepas pintunya, bisa digunain, dan kita bisa lihat ini trimnya sedikit beda dengan yang lainnya, karena yang kemarin itu plastik, ini ada sedikit sentuhan kemewahan dari leather ya, sama jahitan-jahitannya yang di trim Rubicon ini sudah merah. Dan tetap kenapa kita bilang ini bisa dilepas, karena Anda lihat ini semua ada di sini. Jadi tipe-tipe seperti gini memungkinkan mobil ini untuk bisa digunakan untuk adventure. Kita lihat lagi ke belakang, kurang lebih, Bung, bisa jelaskan ininya, Bung? Fendernya sama seperti yang depan ya, sedikit berbeda sama yang trim sport. Dan ini aksen yang cukup bagus, jadi kalau yang trim sport itu terbuka lebihan, nah ini ada covernya. Fendernya sedikit lebih manis karena besi ini ada, itu besi, betul. Fendernya agak sedikit lebih kecil dari yang sport itu ya. Tujuannya bisa mengakomodasi ban yang lebih besar. Ban lebih besar, dan juga saya lihat ini dari segi tampilan lebih estetika sih. Lebih bagus dibandingkan yang tipe-tipe di bawahnya ya. Kita lihat ke belakangnya, pemirsa. Tampilan belakangnya mungkin yang menarik, lampunya, warnanya, bentuk velgnya,
Ini suatu kesatuan yang paket yang menurut kita enak dilihat oleh mata dan tapi berfungsi, Bung. Dan toe hooknya merah juga. Ini bisa dilihat, ini toe hooknya juga merah. Ini cuma ada di versi Rubicon. Yang Rubicon. Kita lihat sekarang ke bagasinya, Bung ya. Baik. Cara bukanya mungkin bisa di-shoot. Dibuka seperti biasa. Dijelaskan ya, ini dibuka seperti gini. Nah, ini jauh lebih besar dibandingkan tipe sebelumnya, kurang lebih ada sekitar 90 mili. Daripada JK maksudnya? Daripada JK, ya. Kompartemen untuk perkakas-perkakas, kalau kita adventure atau apa, semua ada di sini, Bung. Kita juga bisa simpan laptop di dalam situ untuk yang pemakaian dalam kota. Dan ini ada colokannya juga untuk kebutuhan-kebutuhan adventure laptop ya, atau karena apa. memang waktu kita adventure ya kita perlu bawa kayak kulkas, kita perlu mungkin pendingin. Betul. Nah, itu pakai itu. Ya. Terus kemudian kenapa orang tuh bertanya kenapa ya ini terpisah dibikin, ini kan ribet, buka tutupnya kan harus 2 kali. Sebenarnya ada tujuan, maksudnya dan tujuannya, Bung. Ini atapnya kan bisa dilepas nih, convertible. Ya. Jadi pintu ini memang didesain harus terpisah sehingga ketika ditutup atapnya dilepas, ini kacanya bisa dilepas juga, bisa terbuka. Atau bisa dilihat dari dekat, kalau kita misalnya mau camp, Bung, kita mau tinggal di dalam mobil, kita tinggal rebahkan aja ini untuk sirkulasi udara. Bisa juga. Ya. Jadi kapasitasnya ini bisa dilepas, ini orang bisa istirahat di dalam, dan ini bisa dibuka. Ya. Seperti kayak gitu. Itu sebenarnya maksud dan tujuan utamanya dari mobil adventure. Mari kita lihat ininya juga. Seperti biasa, ada detail-detail yang menarik ya, Bung. Ya, menarik sekali. Menunjukkan sertifikat bahwa mobil ini seperti kemarin Made in USA. Made in USA. Ya. Sedikit saja, kalau penasaran ingin tahu cara naiknya dan bagaimana posisi duduknya, ada klik link di atas ya untuk bisa melihat. Kita telah membahas lebih detail kemarin, hanya saja di trim Rubicon ini kita akan melihat detail-detail yang nggak ada di trim-trim yang sebelumnya. Jahitan-jahitan, kemudian ada stitchingnya, leathernya dan sebagainya. Ini jauh lebih nyaman dibandingkan dari trim-trim yang sebelumnya. Bung, tadi kita sudah bahas sedikit tentang cita rasa Rubicon itu agak sedikit lebih mewah. Ya, Bung. lebih mewah. Detail-detailnya. Namun kita nggak afdol juga kalau kita nggak bahas bagian depannya, Bung. Ya, karena itu dimana kita menghabiskan waktunya nanti kebanyakan di depan. Dan ada tombol yang membedakan antara Rubicon dengan tipe biasa. Namun sebelum kita bahas, kita tunjukkan dulu sekali lagi kunci kebahagiaannya. Dan ini tipe Rubicon ini punya tombol electric starter. Kita tinggal tekan 2 kali, maka mobil akan terstarter sendiri. Mari, Bung. Nah, kita akan segera lihat ke dalam. Kita explore kunci kebahagiaan dari sebuah Jeep Rubicon. Mari, Bung. Nah, sekarang kita berada di kabin Jeep JL Rubicon. Nah, jadi memang kita melihat aksen yang sedikit berbeda ya. Di bagian depan ini nuansa merah-merah marun, lebih manis ya. Dan materialnya pun terasa lebih berkelas daripada yang trim sport. Nah, memang ada stitching merah dan ya suasananya sedikit lebih mewah daripada yang trim sport. Cuman fitur utamanya bukan itu, teman-teman. Jadi fitur utama yang ada di Rubicon ini salah satunya adalah ini. Jadi ini adalah axle lock buat depan dan belakang. Kita bisa depan saja, bisa belakang saja, atau depan dan belakang kita nyalakan bersama. Nah, gunanya axle lock ini apa? Nah, memang mobil ini kan berpenggerak 4 roda, yang walaupun sehari-hari kita hanya menggunakan roda belakang ya, tapi pada saat kita off-road kita menggunakan 4 roda. Yang dimaksud 4 roda itu adalah semua roda akan berjalan selama ban berada di posisi menapak. Tapi apa yang terjadi apabila ban depan satu napak satu enggak, ban belakang satu napak satu enggak, tenaga akan dialirkan kepada roda yang enggak banyak resisten. Jadi akhirnya ban yang ngangkat itu yang muter, yang lainnya nggak bisa jalan. Akhirnya kita stuck. Nah, bagaimana cara kita meloloskan diri dari keadaan itu? Ini axle lock. Jadi kalau kita lock yang belakang maupun yang atau depan dan belakang, dia akan ngelock, jadi ban kanan dan kiri akan berjalan bersamaan. Nah, jadi walaupun yang satu ngangkat, yang posisi napak akan menarik kita keluar. Jadi ini tombol meloloskan diri.
Lalu ada lagi yang namanya sway bar disconnect. Ini hanya ada di Rubicon ya. Sway bar disconnect ini apabila kita disconnect sway bar ini, artikulasi mobil ini akan jauh lebih agresif lagi. Jadi kita dengan medan yang miring, itu kita akan memiliki kendali yang jauh lebih baik daripada yang trim sport. Nah, ini yang mirip kayak persenelan kecil ini, di sini adalah bagaimana kita merubah dari berpenggerak roda belakang menjadi 4 roda maupun 4 roda yang low. Low gearing ini artinya tenaga mobil ini akan dilipat gandakan supaya kita memiliki torsi yang sangat besar, jadi lebih mudah buat kita kontrol pada saat kita berada di medan off-road. Nah, ini salah satu sentuhan yang cukup cantik lagi yang gambar Willys ya. Ini ada gambar-gambar kecil-kecil ini di mana-mana. Ini aksen detail-detail yang cantik yang sebelumnya kita nggak terlalu memperhatikan. Di tengah tempat untuk cup holder ada 2, dan yang tengah ini bisa untuk handphone. Konsol seperti biasa ada 2 tingkat ya. Ini yang pendek mungkin untuk kunci, lalu ini yang lebih dalam. Nah, ini kita bisa macam-macam ini yang bisa masuk di sini. Dompet, kunci, dan segala macam. Untuk monitor sudah touchscreen. Nah, di sini kita bisa kontrol macam-macam settingan, backup kamera, dari AC. Nah, semua kita bisa atur dari sini. Karena ini mobil tidak ada injekan kakinya, mungkin yang perlu saya sedikit jelaskan ke pemirsa adalah bagaimana cara kita menaiki sebuah Jeep yang tidak ada injekan kakinya ya. Sebenarnya kalau di syuting bisa dilihat lebih dekat, ini caranya cukup mudah karena ini sudah ada handlebarnya seperti gini, Bung. Ya. Yang di versi-versi sebelumnya ini belum ada. Nah, dengan Jeep yang terbaru ini, kita di setiap passenger ini nanti ada handlebarnya. Jadi di setiap pintu ini sudah ada handlebarnya, Bang. Bisa dilihat seperti kayak begini. Ini memudahkan kita untuk kita naik ke atas. Jadi kalau kita ke atas, kita harus menginjak ini, kita angkat, terus kemudian kita tinggal naik seperti gini, tinggal kita tutup seperti kayak gitu. Seperti biasa pemirsa, Jeep dari dulu hingga sekarang selalu menggunakan pembuka mekanikal seperti gini. Ini adalah memudahkan kita ketika kita berada di tempat terbuka, Bung. Kita nggak perlu akses ke dalam lagi. Jadi cara bukanya seperti biasa, dibuka dan kita tinggal angkat seperti biasa. Kita buka. Wah, cukup ringkas sekali ya. Karena kalau ini udah tinggi, kita tinggal ke bawah, tancapkan di sini, Bu. Pemirsa, inilah dia jantung dari Jeep Rubicon. Ya. Masih sama mesinnya seperti yang lalu, Bu? Sama. Jadi ini adalah teknologi terbaru 4 silinder ya. Yang sebenarnya itu dia ada fiturnya lagi, kalau nggak salah namanya e-torque. Jadi itu torsi kita pada saat turbo belum berjalan, itu akan jauh lebih tinggi daripada yang konvensional. Tapi bukan hybrid loh ini, Bung. Ya. Berarti ini kecanggihan udah. Hebat ya, Bung ya? Udah canggih. Bung, berapa PS ini, Bung? Kalau horsepower-nya berapa ya? 270. 270 PS dengan torsi yang kurang lebih kemarin 400-an. 400-an ya. Jadi berarti ini torsinya malah lebih tinggi daripada yang 3,6 yang 6 silinder. Namun dengan CC yang lebih kecil ya. CC yang lebih kecil, artinya lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Lebih ramah di kantong. Lebih ramah di kantong. Pajaknya juga lebih ringan. Karena hanya hitungannya 2000 cc ya. Betul. Seperti gitu. Ya, ini padat sekali ya, Bung ya. Ya. Di dalam ruang mesin ini memang turbo. Padat, dan kita bisa lihat bahwa intake untuk air filter berada di atas. Ini tujuannya waktu kita di medan yang terendam air, mobil ini akan aman. Jadi ini water fadingnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Kurang lebih sekitar 76 sampai 80 cm. Jadi hampir sepinggang kita, Bu. Ya. Itu mobil ini nggak ada masalah. Ya. Di tempat-tempat yang seperti kan nggak banyak mobil yang bisa seperti itu ya, Bu. Sangat tidak banyak. Karena itulah mobil ini sangat spesial. Penasaran, sekali lagi tetap Anda bisa lihat di bawah ini alamatnya, datang ke Das Jeep Surabaya ya, Bung. Das Surabaya. Yang di sini ada juga tempat untuk perawatan mobil-mobil adventure ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu, hadir ke sini, alamat ada di bawah. Mari, Bung, kita tutup, kita akan berikan kesimpulan dari kendaraan yang luar biasa ini, Bung.
tutupnya aja maco, Bu. Iya. Naiknya maco, tongkrongannya maco nih mobil. Luar biasa ya. Ya, memang sampai saat ini nggak banyak mobil-mobil yang bisa punya heritage seperti dan gini. heritage seperti Jeep. Ya. Bahkan saking confident-nya ini mobil, nggak perlu ada logo Jeep di sini. Nggak perlu. Karena Jeep itu confident bahwa setiap orang yang melihat mobil ini sudah pasti tahu kalau ini adalah produk dari Jeep, Bu. Yes, dari ini Grillnya yang 7 slot ini itu udah ciri khas dari sebuah Jeep. Bung, mungkin pemirsa diberikan kesimpulan apa yang menurut Bung sebuah Jeep Rubicon itu apakah layak dimiliki atau hanya sekedar lebih baik yang tipe yang biasa, atau bagaimana menurut Bung kesimpulan dari mobil yang full paket ini, Bung? Sebenarnya tergantung juga dari apa yang kita inginkan ya. Apabila kita hanya menginginkan mobil dengan tampilan gagah seperti ini tapi tidak kita gunakan untuk off-road, mungkin versi sport itu sudah sangat mumpuni. Tapi kalau kita memang suka dengan off-road dan suka di medan-medan yang lebih berat ya memang harus yang Rubicon gitu loh. Dan seperti yang kita pernah infokan sebelumnya ya, there is only one Jeep. There is only one Jeep. Iya, tidak bisa digantikan ya. Nggak bisa digantikan ya. Kalau dari saya, di harga ini memang banyak sekali pilihan mobil-mobil SUV yang lebih mewah, mungkin lebih nyaman, lebih luxurious dan sebagainya. Namun jiwa petualangan itu memiliki klasifikasi kelompok yang berbeda. Ya. Itu tidak bisa dicampur oleh kelompok-kelompok mobil-mobil yang umum tadi saya bilang. Nggak bisa. Marketnya sudah berbeda. Betul. Mereka adalah sebuah SUV. Ini adalah sebuah Jeep. Jadi different. Yes. Jeep bukan SUV, tapi SUV ingin seperti Jeep itu banyak. Yes. Jeep adalah klasifikasi tersendiri. Tersendiri. Ingat, Jeep adalah Jeep. SUV yang kepingin jadi Jeep banyak, tapi there is only one Jeep. There is only one Jeep. Jeep adalah yang terbaik ini di yang dunia adventure menurut kami. Ini yang top of the line-nya. Top of the line-nya, jangan ragu-ragu yang suka adventure, daripada modifikasi terlalu banyak habis, perhitungannya nanti juga nggak pas, langsung aja hajar Jeep Wrangler Rubicon 4-door. Itu sekian dari kami, kita akan ketemu minggu depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Autosmart TV kami. Dan tetap sama-sama, ini mobil besar, Bung, mobil gede, mari kita sama-sama katakan salam moge. Acara ini dipersembahkan oleh